lagi di Etnis Room dengan segmen terbarunya yang namanya Onis Obrolan Manis. Asik. Halo, Halo. Etnisers. Hari ini kita mau bahas apa nih? Tentang zaman milenial dan Gen Z. Oh, Zaman- anak Gen Z sama anak milenial. Iya, betul. Oke. Kalau kita dari mana nih, Pak Fadil? Ya banyak lah. Kita Gen Z juga dapet. Masuk. Bisa aja. Tapi pas dulu kayak kita perkenalan diri dulu nggak sih Pak? Oh, Wah, gitu. boleh. Boleh dari halo, nama aku Elmon Manurung, biasa dipanggil El. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanestia Mobilia Mesayu, biasanya dipanggil Abel. Bapaknya Abel. Halo, saya Padayan, saya guru informatika di Seman 2 Bekasi. Halo. Nama Bapak Fadil, ngajar bahasa Inggris di SMA 2 Bekasi. Oke. Tuh, Lanjut. lanjut. Ada pertanyaan nggak nih ke zaman anak-anak milenial? Anak-anak mana? Pak, saya tuh pernah telusur ini. Katanya anak milenial itu tuh lebih kritis daripada anak-anak Gen Z gitu. Apa benar tuh Pak? Iya, Pak. Coba Pak Fadil sebagai guru bahasa Inggris. Kalau ditanya lebih kritis mungkin gen yang sekarang jauh lebih sih menurut Bapak sih jauh lebih karena kita itu ya dulu nih ya kalau misalkan kayak ketemu sama guru, ketemu sama yang lebih tua itu tuh zaman dulu SD nih ya, zaman dulu SD itu kayak misalkan gurunya dari jauh nih, terus kita mau ketemu gitu, papasan gitu, tuh kadang-kadang tuh kita sembunyi dulu, Iya. gitu, terus kadang-kadang muter dulu gitu. Takut, masih lebih takut kayak nggak kayak sekarang kan mungkin kalau emang ada yang mau ditanya langsung ditanyain. Iya. biasanya. Mungkin perbedaannya kayak gitu sih. Kurang lebih sama jawabannya kayak Pak Fadil. Gitu. Jadi kalau yang ditanya seperti itu kayaknya terbalik deh. Terbalik. Malah kita tuh penasaran Gen Z tuh kayaknya hidupnya tuh kenapa terlalu santai banget. Iya benar. Masuk sekolah masuk jam 7 datang jam setengah 8. Mungkin gini kali, mungkin karena informasinya mungkin di tahun ini atau di era ini tuh lebih cepat gitu loh Padayan. Kayak apa ya? Rasanya lebih cepat ya, Pak. cepat. Hari-harinya. Misalnya berita kejadian pagi aja langsung bisa kita tahu gitu, macet di sini, Nah, hujan di sini gitu. kalau dari Bapak nih sebagai gen milenial ada pertanyaan nggak nih buat Buat kita kita sebagai gen Z? Kalau saya yang tadi kenapa terlalu nyantai? Oh, kenapa? Mungkin ya Pak, kita terlalu nyantai mungkin karena kita nggak usah mikirin yang lain-lain dulu, mikirin yang depannya aja yang kita lakuin sekarang. Misalnya kan kayak hari-hari kita kayaknya udah terbiasa kayak bangun pagi, sekolah, pulang, main, tidur lagi gitu-gitu mulu. Makanya terlalu nyantai kita. Kayaknya sama sama anak Sebenarnya milenial. hampir sama ya. Cuma mungkin gini kali, karena apa-apa mudah kali. Benar nggak sih? Iya, Apa-apa mudah. Iya, kita dulu apa ya terlambat sekolah boro-boro mikir wah bisa nih naik Gojek. Zaman dulu boro-boro ya kan. Apa itu dulu Jin? Apa Ojek itu? pangkalan aja jauh. Milih berangkat pagi jalan kaki sebenarnya. Iya. Nah itu kalian pasti nggak akan pernah ngerasain jalan kaki nih bareng sama teman-teman segeng ya kan sampai sekolah nyari-nyari pohon-pohon Nah, iya. seri, Betul. jambu. Gimana ada ya di zaman kita itu kita udah nggak ngerasain itu ya. Gimana ya? Jangan kan ngerasain jalannya itu rusak sekarang. Nah dulu gimana? Ya, itu apa lagi? Belum Lebih ada apa sih cor-coran enggak kayaknya. Kalau yang perempuan gimana yang perempuan? Sekarang Sekarang pernah nggak gitu ngegeng jalan bareng? kalau kayak gitu dulu paling pas saya masih SD justru Pak. Sekarang kayak udah lumayan jarang-jarang lagi karena makin gede kayak masing-masing dari kita udah mikirin diri sendirinya masing-masing gitu, lebih memikirkan diri sendiri daripada harus bareng-bareng sama teman-temannya. Apalagi kayaknya zaman sekarang mah kalau kita dulu ya Pak Fadil mau nyamper temen itu ya harus ke rumahnya dulu, misal Fadil main yuk. Iya, benar. Kalau kalian kan, cuy ada di rumah nggak? Langsung ketemuan biasanya. Iya. Bahasanya langsung ketemuan apa sih?
Langsung ketemuan apa? Ketemuan apa sih? Nih Pak, kan aku ada pertanyaan nih Pak. Belum dijawab. Belum dijawab. Ya udah nanya. Ya, lanjut aja. Nanya. Jadi kan sering nih dengar-dengar katanya orang-orang zaman dahulu itu kalau ke sekolah harus lewatin sawah, pegunungan. Ini banyak Pak cerita-cerita kayak gitu dari orang tua khususnya anaknya yang malas sekolah. Gimana itu Pak jawabannya? Pak Fadil ada nggak jawabannya? Kalau saya sih mungkin gini, kalau zaman dulu kan pembangunan belum semerata sekarang ya, jadi saya aja tuh masih ngerasain sekolah tanpa ada angkot yang lewat di jalur itu tuh ngerasain siang-siang panas jalan dulu gitu. Makanya mungkin orang-orang dulu melebih-lebihkannya jauh melewati gunung, melewati sungai ya kan nggak ada angkot yang lewat daerah situ gitu. Kalau Pak Fadil gimana? Hampir sama sih kayaknya. Maksudnya lebih mungkin gini lah. Alat transportasinya juga minim. Iya. Terus yang ditujunya juga memang arahnya ke dalam gitu. Maksudnya ke pelosok-pelosok gitu. Kayak sekolah aja dulu masih kayak hujan-hujan gini kayak sepatu dikasih kresek. Oh iya. Sepatu dikasih kresek terus kalau biar nggak belok gitu, biar nggak kotor sepatunya gitu. Pakai kresek gitu biar. Iya lagi. Masih kita lakukan nanti. Iya masih ya. Masih Apalagi saya sekarang kan musim hujan. Kalau pengen ke sekolah kan harus pakai sendal dulu atau enggak nyeker, taruh sepatu di kresek biar nggak kena kotor. Jadi langsung aja sedikit. Nah, maksudnya tanah mungkin kan jalannya Iya. nggak bagus kayak sekarang. Kalau dulu pakai itu biar nggak kotor gitu loh. Iya. gitu. Sekarang kita ke sesi game ya, Pak. Oh langsung. Ya, Oh oke, langsung. mulai game. Siap. Siap. Jadi Gen Z lawan millennials nih. Iya. Oke siap. Ayo kita mulai gamenya. Oke guys, jadi di sini ada game pertama, itu namanya situasi dan kondisi, zaman milenial dan zaman Gen Z. Jadi kita bakal ngasih satu situasi dan kondisi, dan masing-masing dari Gen Z dan milenial bakal jawab dengan tempo jawaban. Saya sebagai Gen Z atau saya sebagai milenial sih bakalan titik-titik. Oh oke. 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 Siap. Oke. Waduh. Ayo gas. Ini ada poinnya nggak? Ada poinnya. Mantap, ada banyak ini. Oh. Yang pertama, jika mempunyai uang dengan nominal yang cukup dan harus memilih salah satu, apa yang akan kalian pilih? Dari nyicil untuk rumah atau nyicil untuk pendidikan? Bapak dulu yang jawab. Baru kita. Oke. Iya. Pak Fadil dulu deh. Saya pikir Silakan bapaknya dulu. Kita ngalah. apa ya? Apa dulu? Bentar. Nggak jawab cepet kan berarti kalau ini ya? Pendidikan atau rumah? Iya. Rumah. Yang muda dulu kali. Ya udah yang udah dulu deh. Ya, coba pengen lihat pandangannya gimana Iya, gitu. iya. Ya, kasih tahu jawaban kita. Kalau kita dari Gen Z nih sebagai apa namanya yang masih sekolah Iya, SMA, masih sekolah. kita pasti bakal milih yang pendidikan. Mungkin pendidikan itu penting buat kita sekarang kan karena kita masih masa-masa sekolah. Iya. Selain ngeringanin beban orang tua, nyicil kita kalau ada duit sendiri boleh lah. Coba-coba bantu-bantu dikit. Iya. Nggak semua tentang Gen Z buruk sebenarnya. Bagus. Jadi jawabannya pendidikan. Iya. Nah, kalau kita mungkin rada beda. Karena kita sudah melewati Iya. masa itu. Jadi saya lebih memilih rumah, guys. Betul. Karena menurut saya orang tua zaman dulu tuh kaya loh. Sekarang KPR mahal-mahal banget, gila. Aduh, pusing kepala saya kalau melihat harga KPR. Bener. Saya juga pusing, Pak. Kalau Pak Fadil, Sama sih sebenarnya sama Pak Dayan juga jawabannya. Jawabannya ya milih rumah lah. Karena kan ya kalau kita pulang ke rumah. Kalau rumah sendiri kayaknya lebih menyenangkan gitu. Bapak nggak ada niatan buat nyicil pendidikan lagi, mungkin kalau sekarang S1 ke S2 gitu. ya sebenarnya pengen sih, cuma apa ya, mungkin bukan menjadi skala prioritas gitu, karena yang kita jalanin sekarang ya butuhnya apa, ya butuhnya ya rumah. Kalau saya sih itu. Kalau kalian tetap pendidikan atau mau kerja aja? Ada nggak kepikiran buat, aduh kayaknya berat nih, ngeberatin orang tua lagi,
apa kerja aja ya gitu. Terkadang ada Pak, kalau kita lagi mungkin tiba-tiba, aduh gimana nih ya, duit gak ada, kerja kali ya, masih sekolah, capek sekolah. Kadang kayak gitu pikiran kita, tapi di lain sisi pasti cari pekerjaan sekarang susah mungkin. Lulusan S1 aja susah, apalagi lulusan Apalagi kelas 1 belum SMA. Iya, belum kelas 1 SMA. Lanjut. Oke, jadi kesimpulannya yang Gen Z milih nyicil untuk pendidikan, Ya. milenial nyicil untuk rumah. Rumah. Iya, rumah. Pendidikan. Lanjut situasi dan kondisi yang kedua. Jika diberi tuntutan dari orang tua, mending pilih untuk nikah muda umur 21 sampai 25 tahun atau nikah tua umur 26 sampai 30 tahun. Tadi kan kita udah sekarang Bapak duluan. Iya, mama duluan nih, gantian dong. Kan? Aduh, Pak Daya dulu, Pak Daya. pertanyaan sulit ini. Sebelum itu Bapak berdua udah nikah. Kalau saya belum, kalau Pak Fadil sudah. Jadi kalau saya milihnya apa ya? Mungkin lebih memilih menikah di umur yang ketika kalian sudah siap, baik secara mental maupun secara finansial. Menurut saya kuncinya itu kalau ya finansial udah kuat, mentalnya udah, ya udah apalagi yang dicari. Kalau masih ada orang yang berpegang teguh sama udah nikah aja, ntar mah rezeki ngikutin. Kita udah ngatur. Iya terserah, tapi menurut saya masa sih kita nggak menyenengin istri dengan finansial yang cukup gitu. Masa istri mau dikasih makan sayur bayam mulu tiap sayur bayam. Kalau nggak cepat telur ya, Pak? Iya. Aduh. Kalau Bapak Adi gimana? Ya, intinya kalau yang sudah berumur, iya. Aku Ya maksudnya umur yang udah sebagai bapak gitu. Ya mikirnya kayak ya nikah aja gitu, maksudnya yang penting pertama kan nanti kalau nikah kan jadi orang tua nih gitu. Jadi mental bentuk jadi orang tua itu seperti apa gitu. Jangan sampai balas dendam, artinya yang dulu yang kita nggak pernah rasain kita nanti rasain ke anak gitu. Jadi umur ya tergantung. Kalau saya, kalian gimana? Kamu Bel, gimana Bel? kalau saya jujur sebagai Gen Z juga, saya mikirnya lebih pilih untuk nikah di umur yang lebih tua justru daripada yang lebih muda, karena kalau nikah muda itu lebih apa ya? Saya mikirnya kayak belum sih, maksudnya kayak nggak bebas untuk lakuin hal yang saya mau, lakuin hal yang saya suka gitu. Kayak dari ngejalanin hobi-hobi yang saya suka, habis itu lanjutin pendidikan juga. Kan ribet ya kalau misalnya lanjutin pendidikan sambil punya keluarga juga tuh kadang kayak nanti punya anak kan susah. Iya ribet, nggak segampang itu apalagi sebagai istrinya itu kan harus megang juga rumah tangga, anak juga, suami juga. Aduh itu kayak kayaknya nggak dulu Enak main sama anak di umur yang kayak nanti kita sama anak kita nggak beda jauh umurnya gitu. Nah, kalau Muan itu jawabannya. Oh ya berarti Muan kayaknya lebih pilih untuk Nikah nikah muda. muda ya. Tapi kalau udah mapan, kalau belum, tunggu mapan. Berarti nggak mudah. Oke lanjut. Oke, lanjut ke kondisi yang ketiga. Apa Yaitu, tuh? jika kamu bekerja di sebuah perusahaan dan memiliki kinerja yang bagus bagi perusahaan, namun kamu memiliki bos yang pelit dan hanya memberikan gaji yang sedikit, apa yang akan kamu lakukan? Keluar dari perusahaan tersebut atau protes ke bos? Ini dulu. Jadi dulu nih. Saya pengen tahu Gen Z kayak apa. Iya. Kita sebagai Gen Z keluar, udah cukup, cari lagi yang lain karena capek ya, kita udah kerja susah-susah, digaji nggak sesuai dengan kerjaan kita. Dan kalaupun diprotes kan belum tentu dia menerima protesan kita juga gitu. Biasanya bos-bos sekarang ya, Iya. gitu dong. Aduh. Atau enggak cuma diain, disuruh pulang minggu depan tetap Kayak sama gitu gitu. lagi. Ya, Terus juga kalau misalnya keluar juga sekarang ini kayak banyak hal yang bisa kita lakuin juga gitu, kayak misalnya kayak
TikTok. Iya, buat akun TikTok, jualan juga di situ. Iya. Habis itu Karena sekarang TikTok naik nih. iya benar. Kita mau jualan di situ apa aja boleh ya? Bisa ya. Nggak harus semuanya tentang Iya. pekerjaan itu. Lagi orang-orang sekarang kayak lebih pilih buat belanja online gak sih? Karena pada mager mungkin ya Gen Z ini emang seperti itu. Zamannya Gen Z banget ya Pak Iya, Fadil. Iya benar-benar. semua Kalau itu. dari Bapak gimana sih, Pak? Iya. Fadil coba. Apa? Ya udah merasakan getirnya pekerjaan. Protes sih sebenarnya, karena kan pertama gini, nunjukin dulu kerjaan kita bener apa enggak. Jadi lakuin dulu, do the best lah, nanti lakuin yang terbaik. Kalau memang tidak sesuai, kita ngobrol. Toh kalau misalkan memang kita jadi kepercayaan bos juga kan, otomatis omongan kita didengar. Gitu, jadi lebih positif aja. Asik. Maksudnya sebenarnya apa yang kalian pilih juga positif aja Iya. kan, karena berarti bisa jualan ternyata kan di TikTok kan gitu. Iya. Tapi kalau menurut Bapak sih ya diskusi aja lah sama bosnya atau pimpinan. Iya. Gimana Karena keadaannya? gimana pun cari kerja itu susah, apalagi jangan deh yang 30 tahun ke atas gitu. Temen kita aja yang masih 23, 24 itu udah susah banget cari kerja. Di Indonesia tuh aneh sebenarnya. Orang yang belum punya pengalaman susah kerja. Orang yang udah pengalaman banget umurnya nggak ketolong, nggak masuk kualifikasi umur. Makanya kita harusnya ngelihat negara-negara lain tentang batasan umur kerja gitu, kayak Singapura, terus Jepang yang dimana tuh sebenarnya banyak orang tua yang masih kerja. Kalau di Indonesia karena pilihannya sesulit itu, menurut saya ya mending dijalanin aja dulu lah. Dimarahin bos paling berapa menit sih? 2 menit aduh kamu nggak bisa ya. Udah sampai rumah genjreng. Berarti kalau dari Bapak lebih berjuang dulu sebelum Iya. keluar, Pak. Berjuang dulu. Mengusahakan dulu lah. Iya. Betul sekali. Lanjut, udah. Lanjut. Di sini ada situasi dan kondisi yang terakhir yang keempat. Jika kalian berada di pinggir jurang dan harus memilih menyelamatkan salah satu antara sahabat atau pasangan hidup, mana yang akan kalian pilih untuk selamatkan lebih dulu? Selamatkan lebih dulu. Ya. Iya. Sulit ini. Kok tiba-tiba ke jurang? Oke. Pertanyaan psikotis kan? Iya. Ayo, Gimana? silahkan dijawab. Kak Abel, silakan. Ambil lagi. Kalau dari saya pilihnya pasangan hidup. Karena menurut saya kalau misalnya pasangan hidup itu saya bisa melanjutin hidup saya bersama dia gitu. Kalau misalnya sahabat kan belum tentu juga dia gimana ya. Kalau sahabat mungkin bisa kan gimana Sahabat ya? kan itu. Ya udah, maksudnya Ya hidup gitu, asik. gitu loh. Gitu. Iya sih Bel, bener sama Bel. Sama aduh. Kalau saya sih sebagai Enzi lebih ke sahabat. Soalnya Wih. Kenapa tuh? Bisa cari pasangan lain. pasangan bisa dicari. Sahabat. Sahabat susah. Karena udah ngalamin juga kalau pacar itu kayak mut-mutan. Kalau sahabat yang ngertiin kita setiap hari main sama dia, kita setiap hari curhat ke dia. Masa gara-gara ada yang baru tiba-tiba kita ninggalin dia kan enggak gitu. Luar biasa. Siap, siap banget ini orangnya teman ya. Tapi kalau pasangannya cantik sih Bisa Wah. gitu. Siapa Dayan? Sama kayak Abel, pasangan. Ya kan kita hidup sama pasangan, ya pengennya sih sekali seumur hidup. Jadi udah pasangan aja yang diselamatin. Tahu apa juga? Pasangan. Pasangan. Takut deh kayaknya jadi. Enggak, karena gini. Karena kan di pasangan itu kalau sudah yang suci ya, maksudnya udah nikah itu kan namanya teman hidup. Iya, Yes. jadi kan Lebih dari sahabat, iya karena Ngeri nih. karena gini, karena ada rumah. Kalau ada pasangan kan kita tujuannya ke rumah. Terus. Gitu. Tuh. Kalau sahabat itu Rumah. biasanya back to- nanti ada masanya punya teman hidup juga. Iya. Oh, iya. Luar biasa. Luar biasa. Guru bahasa Indonesia. Pada intinya tentang rumah semua. Iya. Iya betul. Kembali. Lanjut, apalagi nih? Ya, game-nya udah habis nih yang pertama situasi kondisi, tapi masih ada game lagi dong. Oke. Apa tuh? Yang gamenya
tentang lagu milenial dan Gen Z. Waduh. Pada denger lagu kan gue? Iya dong. Denger lagu Apalagi dong. Pak Fadil. Wah. Denger lagu dong. Namanya nggak tahu, judulnya nggak tahu. Biasanya terus liriknya. Jadi tebaknya ini lagu milenial atau Gen Z? Oh gitu aja. Sama judul dan penyanyi. Oh judul dan penyanyi. Waduh. Ntar ada poinnya Tahun nih. berapa? Milenial ya 90 ya? 90. Iya. 2000 ya? Iya. Ntar yang kalah pakai aksesoris hukuman. Aduh, bahaya nih. Oke, gas. Oke. Ya siap. Oke, Siap. oke. Sini ada lagu pertama. Dia jangan kalah. Dia. Kita Tet. Tet. Larasati Dewa. Dewa. Betul sekali dong. Salah dia. Dewa 19. Dewa 19. Salah judulnya. Kamulah satu-satunya. Iya lagi. Ini lagu apa nih? Milenial atau Gen Z? Milenial. Betul. Yeay. Emang Spotify-nya Keren. Larasati. Iya. Sorry guys. Sorry bapak-bapak milenial. Ya, jadi poinnya buat sementara 1. Lanjut sih. Ada lagu kedua. tampaknya belum premium ya. Gak apa-apa. Gampang nih. Ayo kita butuh sponsor nih buat beli YouTube Premium dan bisa ngiklan di sini. Boleh. 1, 2, 3. Pak Fadil. Silakan kemudian. Hi-Fi remaja. Betul. Dengan gitarnya doang. Loh, Pak Fadil gendrengannya doang tahu dia. Bener lagi. Ini lagu Gen Z atau Gen Milenial nih, Pak? Gen Z lah. Gen Z. Betul Gen Z. Satu iPhone poin Gen Z. untuk Gen Milenial. Oke. Kasih dulu aja satu. Oh, tengah. Teori pur. Kita akan Kita menang malu kalah malu. Iya benar. Balik ya. Iya. Judul lagu ya balik. Lanjut nih, lagu ketiga. Wah, ini gampang banget sih. sabar. Oke, Gen Z. Bruno Mars. Just the way you are. Betul. Gue udah mau jawab. Bruno Mars. Iya benar. Lagunya gue nggak tahu. I don't speak English. Gen Z nggak sih? Iya, Gen Z, betul. 1 poin untuk Gen Z lainnya. Sorry dulu. Tahu tadi tahu. Kasih aja dulu ya, Iya, Pak. makasih ya, makasih. Lanjut nih, lagu keempat. Waduh, Gue pengen nongol apa tuh? Kontaknya ini lagu kesukaan mama saya. Harusnya ya. Ini tuh kahitnya cantik. betul. Baru tengok. Aduh. Ya ampun. Ada patron yang sangat bagus. Milenial nggak sih? Iya, betul, milenial juga. Aduh. Aduh, ayo milenial nih gimana nih? Aku udah intronya. Cuma kan ngawang tadi ngawang. Iya. Harusnya ini Gen milenial apa sih? Ya. Bagusnya ya. Oh iya. Iya. Oke. Wah kalah kita dihukum nih. Ini Oh, saya tahu deh, tapi Nothing but aduh langsung aja dulu aja ya. Westlife. Bukan. bukan Pak. Kok kita jadi You are. Boys to Men. Bukan. Backstreet Boys. Ah ya. Iya. I want it that way. Bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Lagu milenial. milenial. 1 poin I'm untuk fine. Gen milenial. Dua sama ya? 3-2 deh. Oh 3-2. Aduh satu lagi Pak Fadil. Ini mas. Ini mah sama lah. Kayaknya di quest lagi. Sorry. Lanjut nih. Ini harusnya Semarang tahu. Aduh, Lu tahu? tahu sabar. Kemudian Ini lagu Gen Z nih. Aduh.
Pengen jadi biasa. Iya. Apa ini ya? Sabar. DM ini mau dia nih. Muter terus sampai jauh. Kayaknya nggak nyanyi nih. Mana lagu? Oh karaoke pantas gak dengan. Gak ada yang tahu. Aduh. Apa ini? Trong thủ tật. Bukan. Jauh banget. Nyerah? Nyerah, nyerah. Udah skip. Bukan dari ini. Nyerah deh. Ya, nggak ada yang tahu. Ini judulnya Beautiful Day dari YouTube. Kan. Waduh. Waduh, Nggak ada yang tahu ya? kan tidak tahu. Kita tahu YouTube tapi nggak dengerin lagu itu. Aduh, gimana nih? YouTube buat lagu sekarang. YouTube. Oh, YouTube. YouTube. U2. Oh. Tulisannya U2. Lanjut nih. Aduh ini gampang banget sih. Kalau nggak tahu. Tadi banget. gampang perasaan. Apa dia? Apa dia? Jangan sampai kalah. Nah ini nih. Oke. Oh iya. Iwan Fals dong. Betul. Lento. Iya tadi Iya. Sama. susah, nggak bisa. Ya. Sesuai dengan umur pengetahuan Terlalu lebih panjang. mudah itu. Lagu zaman kapan nih Pak? Milenial. Malah 80-an kali itu. Betul. 1 poin untuk Gimania. Oke. 3-3 nih. Kasih aja dulu. Lanjut. Terakhir ini. Mungkin sih dong. Belum. Masih ada lagi Pak. Oke. Gampang banget. Gampang. Oke. Project Pop, ingatlah hari ini. Iya lagi. Ini kayak kita yang aneh atau emang nggak tahu apa udah. Iya benar. Lagu Iya. zaman kapan nih Pak? Milenial. Milenial dong. Ya. Iya Ini milenial. lagu perpisahan, guys. Betul. Biasanya Iya. Betul. Semua sekolah pasti perpisahannya pakai lagu ini. Kayaknya sekolah kita aja beda. Ini lagu wah terkenal banget sih. Kalau nggak tahu Apa tuh? banget kan. Ah, Ya. Wah, Gitu. krisis sih ini. Frustasi on the floor. Oh, bukan krisis. bisa kalau cinta menggoda. Tuh kan, bener. Apa itu tiba-tiba bahasa Inggris? Sama depannya. Lagu Itu zaman setahu ya mereka ya. Milenial. Iya, betul. Ini versi Dengar. yang lamanya. Enak pak lagunya. Iya. Wih. Sekarang lagu terakhir nih. Wah, Skor berapa? Skor berapa nih? 44. Ini dia. Waduh. Yang kalah dapat hukuman. Ayo, come on. Udah capek dihukum Ayo, di sekolah, gampang. di sini masa dihukum ya. Halo. Ini intro. Iya. Kan. Ayo. Ya lupa. Gak tahu. Gue tahu lagunya tapi nggak tahu judulnya. Ya kayak gimana nyanyinya tahu nggak? Sumpah. Ini lagu Gen Z kan ini. Ini baru mulai. Kamu baru mulai. Kan YouTube kali ini. Kayaknya nggak ikut ya. Ada untuk ikut. Ada untuk lagi. Bener lah ya. Aduh, cerah deh ini. Cerah deh. Pas. Nyerah. Aduh. Nyerah. Itu judulnya One Call Away dari Charlie. Wah. Oh. What is? Ya udah nih buat penentuan terakhir banget nih. Harusnya semua Oh, tahu. iya. Pasti karaoke, nggak tahu kita. Iya. Oke, kalau Iya. Kalau ada yang nyanyi kayaknya bisa deh. I'll be there to say. Iya. Aduh, kalah cepet nih. Betul sih. kita judul lagi. When I see you again. Dari? Aduh lupa. Maroon 5. Bukan. Sama Adel takut. Coba dia lagi. Charlie Puth. Iya itu. Iya, betul. Salah. Bener penyanyinya. Iya. Yes. Lagu viral. Dulu zaman Yang waktu Soundtrack Fast and Furious. ya, Fast and Furious. Fast Apalagi Furious ada 10. yang meninggal anggota. Iya. Oh iya, siapa yang meninggal?
Brian O'Connor. Iya, jadi Ya. di Sebenarnya ada featuringnya nih Wiz Khalifa. Oh iya bisa. Yang kalah Aduh, harus dapat kita lagi. Iya. Oh ini. cakep ya dia di saya. Saya dong yang milih. Oke, Bapak. Saya mau Muan pakai ini. Pakai di Muan. Aduh, saya mau masuk tutup. Aduh, kamu pakai apa ya? Ini aja deh. Oke. Oke, pakai sampai game selanjutnya. Waduh. Kalau game selanjutnya menang baru boleh. Iya. Udah kayak mahkota ya. Keren nih. Mau itu mah kota. IKAS Etnis Podcast.